baik dan sampai ke tahap akhir sehat sampai di tahap paling gawat yang suka dianggap paling gawat itu di DPR gitu ya. Jadi tentu wajib jaga sehat lahir batin sampai akhir tentunya ya. Dan kita harap nanti calon yang baik yang menjadi komisioner periode berikutnya. Kalau tantangan Komnas kan ya selalu berat sekali ya. Pertama akan ada pesan video dari Ketua Pansel dan penayangan tata tertib. Kemudian jam 9 sampai jam 12 kita ada perkenalan dan pertanyaan. Tes. Kemudian ada pemaparan visi, misi dan strategi calon anggota. Kemudian ada tanya jawab sampai ke jam 12 ya. Video message-nya dari Ketua Pansel sudah ada? Boleh dilayangkan ya? Tapi para calon nggak enak lihatnya ya? Bisa lihat kemana? Ya. Di sini juga dipantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota panitia seleksi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia tahun 2022-2027, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seleksi calon anggota Komnas HAM RI 2022-2027, dan yang terhormat tim sekretariat Pansel serta para audiens dialog publik. Seleksi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia 2022-2027 hari ini telah menampaki tahapan keempat, yaitu dialog publik. Apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Sestama Perpustakaan Republik Indonesia, beserta tim teknis yang telah membantu kelancaran kegiatan. Pada tahapan ini, tim Pansel, para fasilitator yang berkompeten, serta perwakilan dan dari berbagai unsur masyarakat akan berdialog langsung secara tatap muka dengan para peserta. Tim Pansel berharap melalui tahapan ini para calon anggota dapat menyampaikan visi, misi, motivasi, dan komitmen kepada publik. Dialog publik menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal calon anggota dan mengajukan pertanyaan ataupun komentar kepada calon anggota selama durasi 3 jam mendatang. Untuk itu, tim Pansel berharap setiap peserta dapat memperlihatkan nilai-nilai positif dalam setiap tahapan, terutama terkait integritas, kejujuran, dan independensi. Tim Pansel juga telah menetapkan berbagai tata tertib yang harus ditaati serta dilaksanakan selama dialog publik berlangsung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan yang berlangsung secara tatap muka ini diharapkan mengeksplorasi wawasan para calon anggota di bidang HAM beserta kemampuan individu dan sosial. Selain kapasitas dan jejak rekam individu, yang tak kalah penting kemampuan para calon anggota untuk menyampaikan gagasan reformasi dan ide-ide segar bagi perkembangan institusi Komnas HAM yang cukup berprestasi di kancah global dan diakui kinerjanya di tingkat nasional. Tim Pansel berharap dapat memberikan nama-nama calon anggota yang kredibel dalam memperjuangkan masa depan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga proses seleksi ini mampu meningkatkan peran Komnas HAM RI sebagai garda terdepan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Demikian informasi
dari tim Pansel. Atas perhatian Anda sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pesan dari Ketua Pansel Pak Makarim Wibisono. Nah, sekarang kita membaca tata tertib ya Mas? Iya. Hurufnya bisa diperbesar ya. Oh, dari peserta malah bukan terbaca ya. Saya bisa lihat lebih ke atas. Jadi yang pertama, dialog publik diselenggarakan secara tatap muka di Gedung Perpustakaan Nasional pada tanggal 8 sampai 9 dari jam 9 sampai jam 4 sore. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok ruangan. Peserta mendapat kartu registrasi melalui akun website seleksi dan email. Peserta wajib melakukan registrasi 30 menit sebelum sesi dialog publik dengan menunjukkan KTP asli dan kartu registrasi. Peserta wajib menggunakan pakaian kemeja bebas, rapi dan sopan. Peserta hanya boleh masuk ke dalam ruangan sesuai sesi yang sudah ditentukan. Setiap sesi didampingi fasilitator yang memberi pengantar singkat dan beri waktu masing-masing 5 menit kepada setiap peserta untuk menyampaikan rencana strategis dalam memajukan Komnas HAM. Nanti timekeeper-nya ada di situ ya, peringatan waktunya. Kemudian fasilitator memberi waktu kepada peserta, kepada partisipan di sini untuk mengajukan pertanyaan secara sopan dan tidak boleh sara, dan waktu bertanya maksimal 2 menit. Ke bawahnya udah habis ya? Sedikit lagi bagi peserta yang sudah melakukan sesi dialog publik boleh masuk ruangan sesi selanjutnya kalau sudah selesai di sini ya. Bagi yang belum tidak boleh menengok yang ruangan lain. Kemudian peserta tidak boleh merokok selama sesi. Peserta dan partisipan diminta mematikan volume HP-nya dengan mode silent selama publik dialog berlangsung. Kemudian panitia tidak menyediakan akomodasi selama mengikuti seleksi. Dan peserta wajib mentaati tata tertib. Kemudian peserta yang tidak hadir pada waktu yang dinyatakan tidak lolos. Tapi di sini ada semua peserta yang di ruangan ini ya. Terima kasih. Kita bisa mulai. Saya mulainya dari urutan yang ditentukan panitia aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati dari Pansel Komnas HAM, saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu, teman-teman dari audiens dan juga para calon anggota Komnas HAM ke depan. Perkenalkan saya Aris Septiana, saya dari Semarang, dari Jawa Tengah. Dulu saya aktivis buruh sejak awal reformasi, sejak tahun 99 tahun 2000, dan bersama teman-teman elemen gerakan demokrasi yang lain. Saat ini saya sebagai advokat banyak mendampingi kaum buruh maupun masyarakat yang membutuhkan akses untuk keadilan. Dalam hal ini adalah pendampingan secara hukum. Berbicara tentang bagaimana Komnas HAM ke depan, tentu tidak terlepas dari regulasi atau undang-undang yang saat ini ada. Karena negara kita adalah negara hukum, maka berbicara tentang kelembagaan, berbicara tentang kewenangan Komnas HAM, harus kita lihat batas-batas dan juga kekurangan dan kelebihan daripada kewenangan Komnas HAM. Tentu sudah banyak evaluasi keterbatasan yang dimiliki oleh Komnas HAM saat ini,
bicara tentang kewenangan-kewenangan yang ada maupun fungsi-fungsi dari Komnas HAM, 4 fungsi Komnas HAM yang ada. Maka dari itu kita juga harus menyesuaikan isu atau yang menjadi program prioritas Komnas HAM 2020-2024 yang kemudian akan dilanjutkan sesuai dengan periode ke depan adalah 2027. Ada beberapa hal yang menjadi poin program atau visi misi saya adalah secara eksternal. Jadi bagaimana Komnas HAM membangun komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan pemerintah, seluruh lembaga negara, NGO, organisasi kemasyarakatan, membangun komunikasi dan kerjasama ini, target outputnya adalah pencegahan. Dengan melakukan penyuluhan, dengan melakukan satu kerjasama, bagaimana membuat satu formula agar adanya satu pencegahan terhadap antisipasi terjadinya pelanggaran HAM. Target yang kedua adalah terkait dengan kewenangan Komnas HAM untuk memberikan masukan, rekomendasi, dan mediasi. Bagaimana dengan kerjasama itu lembaga-lembaga berdasarkan data yang masuk Komnas HAM, kepolisian ini yang paling besar, lembaga yang diadukan atas pelanggaran HAM, bagaimana atas rekomendasi masukan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ada ketaatan dari lembaga-lembaga yang dituju, maka perlu dilakukan komunikasi dan kerjasama yang intensif. Target goal yang ketiga adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi pembaharuan hukum yang dianalisa oleh Komnas HAM berpotensi melanggar HAM, tentu ini menjadi catatan untuk kemudian disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait. Termasuk di dalamnya adalah pembaharuan hukum terkait dengan Komnas HAM, di mana pada saat ini konsep rancangan undang-undang hak asasi manusia juga belum selesai bahas di tingkat DPR RI. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan anggaran, karena anggaran ini yang tidak boleh kita kemudian melupakan itu, karena bekerjanya satu organisasi, satu sistem harus didukung oleh anggaran. Bicara tentang pelanggaran HAM berat, saat ini kewenangan Komnas HAM dan sudah menyelesaikan 12 perkara pelanggaran HAM yang berat, namun kasusnya bolak-balik antara Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Maka untuk saat ini formula yang bisa dilakukan adalah, konsep saya adalah membentuk tim khusus antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Jadi tidak berdiri sendiri antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, termasuk tawaran saya ke depan, Komnas HAM tidak hanya sebagai penyelidik, tetapi juga sebagai penyidik dan penuntut umum sebagaimana KPK dalam pemberantasan anti korupsi. Kenapa? Karena banyak pengalaman kayak di Bawaslu bicara tentang pajakan, tindak pidana tidak pidana khusus ini, jika ada pemisahan antara penyelidik dengan penyidik, maka yang terjadi adalah kasusnya menjadi mandek atau tidak dapat berjalan dengan efektif. Saya kira demikian, waktunya sudah habis, bisa dilanjut di sesi dialog. Terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para hadirin di ruangan ini maupun di YouTube dipersilakan memberi pertanyaan kepada para calon, tapi sebelumnya mohon perkenalan diri dulu yang singkat. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, pertanyaannya singkat, jelas, 2 menit ya. Silakan. Silakan dari sana dulu ya. Mic-nya tolong Bapak yang lebih depan ya. Satu ya. Yang duluan angkat tangan ya. Kemudian Bapak yang di belakangnya, kemudian yang di sini satu sama di ujung satu ya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Pansel, fasilitator dan para peserta seleksi. Nama saya Odis, saya sehari-hari di unit hukum di Komnas HAM. Saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada para peserta di hadapan kita ini.
Yang pertama berkaitan dengan politik identitas. Saya yakin Bapak Ibu semua mengikuti dinamika politik 2019 di mana saat itu begitu riuh ya perpolitikan kita, ratusan petugas penyelenggara pemilu itu sampai meninggal dunia, bahkan ada demo besar-besaran di depan Bawaslu yang juga waktu itu sempat diliput secara nasional. Kesemua dinamika itu menuntut peran Komnas HAM. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana Bapak Ibu melihat meningkatnya politik identitas ke depan dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika memang politik identitas ini nanti akan mengancam perkembangan pemajuan dan perlindungan HAM. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejalan dengan pertanyaan yang pertama ini, saya ingin juga tahu pandangan Bapak Ibu berkaitan dengan isu toleransi. Kita tahu toleransi di Indonesia ini masih menjadi PR besar buat semua kita, termasuk Komnas HAM. Nah, yang ini saya tanyakan adalah apakah Bapak Ibu sesuai di bidangnya masing-masing pernah terlibat atau concern dengan isu toleransi ini? Baik advokasi kebijakan secara langsung, menangani atau advokasi kasusnya secara langsung atau menulis berkaitan dengan toleransi ini. Lalu yang kedua berkaitan dengan toleransi ini, pertanyaan saya, jika kelak Bapak Ibu nanti terpilih, strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan di Komnas HAM untuk meningkatkan pemajuan toleransi di Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat Oke. Selamat pagi menjelang siang. Belum menjelang siang. Perkenalkan, saya Jess, saya dari HRWG yang kebetulan juga terlibat di dalam koalisi masyarakat sipil yang melakukan pemantauan terkait calon komisioner Komnas HAM. Dalam proses tracing dan tracking yang kemudian kami temui, saya ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kepada Pak Jayadi Damanik ya, terkait laporan yang kami terima mengenai adanya kesedihan atau kekecewaan komunitas korban dalam kasus yang dulu sempat dihandle oleh Pak Jayadi terkait Aceh Singkil. Yang pertama adalah ketika salah satu organisasi membuka posko di Sidikalang untuk mendukung masyarakat yang mengungsi. Pada waktu itu Komnas HAM menurunkan personil untuk melakukan pemantauan di mana Bapak adalah salah satu tim yang turun. Lalu kemudian singkat cerita, setelah pertemuan itu, kemudian komunitas korban meminta agar Komnas HAM berkenan membawa beberapa karung beras untuk dititipkan kepada pengungsi-pengungsi yang terisolasi. Ya, waktu itu posisinya sudah terisolasi sekitar 2 hari dan mereka butuh bahan makanan. Lalu kemudian informasi yang kami dapatkan, Bapak menolak untuk dititipkan beras dengan alasan bukan Kemensos. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih di tahun yang sama, di tahun 2015, saat salah satu organisasi mendampingi pendeta korban intoleransi pengaduan ke Komnas HAM pasca kerusuhan di Aceh Singkil. Pengaduan tersebut diterima oleh Bapak, ini informasi yang kami dapatkan begitu ya. Ada perdebatan yang kemudian terjadi antara Bapak dengan salah satu aktivis KBB yang kemudian juga membuat teman-teman korban saat itu merasa syok dan salah satu pendamping komplain terhadap Bapak karena rasanya tidak etis menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dalam menerima pengaduan. Saya pikir di forum ini kemudian menjadi forum yang tepat untuk ada klarifikasi. Sekaligus saya ingin bertanya juga kemudian yang bisa dijawab oleh teman-teman yang lain, calon komisioner yang lain, bagaimana sih sebetulnya pandangan teman-teman dalam memposisikan korban pelanggaran HAM dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Bang Yudha. Saya Ketua DPC Evlomeni KSBSI di Kabupaten Sukabumi. Saya juga salah satu mahasiswa di Universitas Juanda.
Mungkin pertanyaan saya yang paling mendasar untuk para peserta ketika misalkan memang sudah duduk nantinya, karena ini dasar secara umum. Yang akan saya pertanyaan saya itu adalah, mungkin di daerah kita, Sukabumi khususnya, daerah kabupaten itu luas. Dan kurangnya pemahaman mengenai dasar-dasar mengenai hak asasi manusia oleh masyarakat secara keseluruhan. Mungkin nggak di daerah saya aja. Mungkin banyak di daerah lain yang mungkin jauh dari ibu kota yang kurang memahami mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Padahal menurut pandangan kita sebagai pekerja dan masyarakat sipil tentunya hak asasi manusia ini perlu dan wajib diketahui oleh masyarakat Indonesia. Dan pertanyaannya itu adalah bagaimana daripada Komnas HAM dari peserta ketika misalkan memang sudah duduk di bangku di Komnas HAM untuk mensosialisasikan secara keseluruhan apa yang menjadi dasar hak asasi manusia secara merata. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada calon komisioner, kepada Bapak Ibu panelis, Bu Kamala, Prof Azra. Saya Rozi dari Kontras. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi kepada para calon komisioner. Yang pertama, soal masalah internal dan hubungan kelembagaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Mengingat beberapa waktu lalu Komnas HAM sempat melakukan siaran pers bersama begitu dengan Densus 88 dan kalau tidak salah dengan kepolisian. Sebenarnya bagaimana hubungan kelembagaan yang akan dibangun oleh Bapak Ibu semua ketika misalnya nanti terpilih menjadi salah satu komisioner Komnas HAM. Yang kedua, saya ingin tanya juga, tadi sempat disinggung juga kalau tidak salah oleh Pak Jayadi terkait dengan bagaimana meraise dukungan publik gitu ya. Bagaimana strategi calon komisioner untuk berkolaborasi bersama dengan civil society, karena memang civil society juga memegang atau unsur masyarakat yang memegang peranan sangat penting dalam konteks perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Pendekatan apa yang akan dilakukan dan memperkuat gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, rekomendasi Komnas HAM. Berkaitan dengan rekomendasi Komnas HAM, saya ingin menanyakan juga berkaca terkait dengan isu TWK KPK. Waktu itu Komnas HAM mengumumkan ada 11 dugaan pelanggaran HAM di sana dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Sayangnya KPK tidak mengikuti. Nah, dari situ kita bisa berkaca bagaimana sebenarnya strategi dan taktik yang akan dilakukan oleh Komnas HAM untuk mempertebal kekritisan dari rekomendasi itu dan bagaimana strateginya juga agar rekomendasi itu bisa diikuti oleh lembaga lain gitu. Terakhir saya ingin tanya soal isu pelanggaran HAM masa lalu, kalau tidak salah semuanya menyinggung gitu di rezim hari ini begitu memang tidak ada satu political will yang hari ini memang kasus Paniai naik ke tahap penyidikan. Tapi pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya itu sampai hari ini bahkan belum sampai ke Jaksa Agung. Nah, bagaimana strategi yang paling signifikan yang akan dilakukan oleh para calon komisioner ketika misalnya nanti terpilih menjadi komisioner dan mendorong kasus ini naik ke tahap penyidikan? Itu saja, terima kasih. Bagaimana para calon mengantisipasi politik identitas menjelang pemilu besok? Kemudian apakah pernah terlibat masalah intoleransi dan bagaimana strateginya? Saya kira itu dulu, tolong dijawab secara singkat oleh masing-masing. Mohon maaf, ini untuk satu penanya atau untuk, semuanya? Untuk yang Pak Odis dulu. Pak Odis dulu ya. Oke, terima kasih Pak Odis dari unit di Komnas HAM, bahwa memang kita melihat di setiap proses pemilu, baik itu pemilu pileg ya, legislatif, presiden, pilkada,
politik identitas ini banyak digunakan, baik identitas keagamaan, identitas suku, kelompok, ini banyak digunakan. Maka berbicara dalam konteks hak asasi manusia, maka Komnas HAM tentu tidak dapat berbuat sendiri. Dalam konteks kepemiluan, di situ ada lembaga KPU dan Bawaslu. Tentu berbicara tentang regulasi, bicara tentang aturan, berbicara tentang pengawasan, kita Komnas HAM harus melakukan koordinasi yang intensif dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Koordinasi dan komunikasi ini seperti apa? Potensi-potensi terjadinya kekerasan, kerusuhan, maupun potensi adanya diskriminasi, persekusi. Tentu ini kita sampaikan dan kita diskusikan secara bersama dengan penyelenggara pemilu yang memang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengadakan itu. Selain daripada itu, Komnas HAM bisa melakukan satu publikasi atau satu konferensi pers ya untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM dalam proses pemilu dengan menggunakan politik identitas. Ketika ada korban, ya munculkan korban, maka bergerak Komnas HAM untuk membantu korban dalam konteks pemulihan hak korban dan bagaimana penegakan atas pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Itu mengenai strategi bagaimana artinya keterlibatan masyarakat dan juga penyelenggara pemilu, kita harus hadir Komnas HAM berada di sana. Yang kedua tentang toleransi. Toleransi ini di satu mengurus perkara tentang toleransi. Iya, kebetulan memang saya masuk dalam salah satu advokasi hukum di Muhammadiyah dan juga di Serikat Buruhan. Memang di lapangan banyak sekali hal itu terjadi, tapi kita upayakan secara persuasif, secara mediasi, kekeluargaan. Kalau memang upaya itu tidak dapat ditempuh, maka ya apabila harus melalui jalur hukum. Tetapi upaya secara persuasif ini saya kira lebih bijak dan baik untuk semuanya. Bicara tentang pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan hak asasi manusia, saya kira ini bukan hanya tanggung jawab Komnas HAM, tapi juga tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua masyarakat Indonesia. Komnas HAM sebagai leading dari pengkampanyean, penghormatan, dan pelindungan pemajuan hak asasi manusia, tentu bagaimana upayanya menggandeng seluruh lembaga, kementerian, lembaga pemerintah, NGO, organisasi kepemudaan, keagamaan. Saya kira semua kelompok bagaimana kita tidak hanya sekedar mengkampanyekan, saya kira bagaimana membangun satu akses partisipasi publik agar informasi, data, kemudian terkait dengan jaringan, pembangun jaringan yang dibangun Komnas HAM ini penting. Karena Komnas HAM jelas tidak bisa bergerak sendiri, apalagi dengan 7 orang komisioner, dengan sumber daya manusia di internal Komnas HAM yang sangat terbatas untuk menjangkau 270 juta rakyat Indonesia, ya, dengan situasi geografi yang berbeda-beda. Saya kira ini perlu membangun satu relasi kerjasama yang baik dengan semua kelompok. Nah, bicara lagi soal anggaran. Lalu bagaimana ketika kita harus bekerja seperti itu, yang harus secara masif mengamanyakan itu? Ya betul, soal kedua aja, dalam pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah, kementerian, kita bisa gandeng ya, atau numpang anggaran di mereka, ya termasuk kerjasama dengan misal serikat buruh ya, kelompok-kelompok rentan, organisasi-organisasi minoritas yang memang rentan terhadap korban ya, rentan terhadap kemungkinan menjadi korban pelanggaran HAM. Saya kira bisa digandeng secara prioritas untuk melakukan satu kerjasama dan partisipasi publik dibangun di sana. Dan tentunya ini soal strategi juga dalam mengkampanyekan. Sekarang era digital, jadi media sosial dan media elektronik ya, akses internet ini juga penting, bagaimana itu digunakan secara efektif dan efisien untuk kerja-kerja dalam rangka kampanye dan partisipasi publik. Saya kira demikian, terima kasih. Oh ya, maaf tadi soal Pak Jess ya, ada juga tadi soal terlewat korban pelanggar HAM ya.
Komnas HAM tentu harus hadir dalam konteks pemenuhan hak korban. Ini yang lebih utama. Dampak yang ditimbulkan oleh korban, baik itu secara materi, ya, ekonomi sosial maupun psikologis, ini yang harus terutama dan utama dilakukan oleh Komnas HAM. Selain daripada tentu bicara tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar HAM. Pendekatan yang dilakukan seperti itu, ini bagian dari restorasi justice. Jadi bagaimana kita menerapkan itu lebih kepada keadilan kepada korban, selain daripada penegakan hukum. Kemudian ada pertanyaan lainnya dari yang terakhir dari Saudara Rozi dari Kontras untuk semua komisioner. Bagaimana nanti Anda menata hubungan dengan lembaga lain, misalnya belum lama ini ada press conference dari Komnas HAM bareng dengan Densus dan Polri, bagaimana caranya Anda menata hubungan tapi tetap memelihara kemandirian dan independensi Komnas HAM. Kemudian bagaimana strategi Anda berhubungan dengan LSM, terutama yang berkaitan dengan HAM. Tadi ada pertanyaan lain dari Rozia, banyak sekali rekomendasi Komnas HAM, tapi bagaimana Anda lebih bisa memastikan rekomendasi itu diikuti. Itu dulu saya kira. Ini sama dengan yang seperti di awal tadi, bahwa membangun komunikasi, koordinasi, dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait ini penting. Karena sebuah kemitraan, sebuah proses itu tidak hanya bisa dilakukan ketika kita membutuhkan, tetapi perlu dibangun komunikasi yang baik, membangun chemistry, tentunya dengan batas-batas kewenangan yang ada dalam undang-undang. Kelembagaan di sini tentu kita ada mempunyai kewenangan masing-masing, ya. Misal Undang HAM kaitannya dengan Komisi Informasi Publik, ada kaitannya dengan Ombudsman, ya, ada kaitannya dengan lembaga-lembaga Komnas Perempuan, ya. Saya kira membangun kemitraan jejaring, ya, termasuk dengan penegak hukum, dengan kepolisian, kejaksaan, di bidang yudisial, ya, dengan Mahkamah Agung. Saya kira semua kelembagaan ini perlu kita bangun, karena kita juga perlu membangun satu kemitraan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Saya lebih akan menyoroti soal pelanggaran HAM yang lalu atau pelanggaran HAM berat. Kebetulan saya juga seorang advokat dan memang latar belakang pendidikan saya juga pidana, jadi bagaimana sistem peradilan pidana ini kita bangun. Hambatan yang terjadi selama ini kenapa sampai dengan puluhan tahun, ini perlu membangun satu kesepahaman dan bagaimana komitmen negara dalam hal ini hadir untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang lalu. Jadi tidak cukup hanya dengan slogan selesaikan, tuntaskan, ya, proses hukum tidak hanya selesai di situ, tapi juga satu komitmen negara terhadap hal ini. Solusi yang perlu ditawarkan ketika hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM mandek, kembali lagi Komnas HAM dari Kejaksaan Agung tanpa ada petunjuk yang jelas. Maka solusi yang saat ini adalah kita membangun komunikasi dengan Kejaksaan Agung, tunjuk jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk menjadi tim bersama Komnas HAM menyelesaikan 12 kasus, ya, yang sudah diselesaikan Komnas HAM di tingkat penyelidikan. Ini untuk saat ini. Nah, rekomendasi ke depan tentu harus ada pembaharuan hukum. Nggak bisa kita kemudian hanya berkutat kewenangan yang ada cukup sampai saat ini. Kayak misal dari bicara rekomendasi. Bagaimana ketika instansi, lembaga, ketika Komnas HAM kemarin sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan TWK di KPK, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi bagaimana tingkat kepatuhannya? Nah, ini ada batasan undang-undang, batasan regulasi yang memang kita nggak bisa menabrak itu, hanya bisa berkolaborasi dan bermanuver untuk memaksimalkan kewenangan yang ada. Tapi bagaimana kita mendorong satu peraturan perundangan yang baru, yang ini bisa menjawab tentang kebutuhan dan menjawab kelemahan-kelemahan yang selama ini ada di dalam Komnas HAM. Nah, yang saya tawarkan adalah bicara tentang penegakan hukum pelanggaran HAM yang berat. Tidak hanya sekedar rekomendasi, tidak hanya sebatas pada sebagai penyelidik, tapi juga sebagai penyidik. Jika perlu sebagai penuntut umum. Karena kalau kemudian sebagai penyelidik, kemudian diserahkan kepada lembaga yang lain, ini soal komitmen. Lembaga yang berkompeten, yang komitmen terhadap hak asasi manusia. Ingat, Jaksa Agung di bawah Presiden.
Tentu kepentingan politik, tentu komitmen negara ini perlu, dukungan dari DPR juga perlu karena kaitannya dengan pembaruan undang-undang. Saya kira perlu ada perubahan selain daripada yang dilakukan saat ini berdasar regulasi yang ada. Kan perkenalan dulu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Asri Wahono. Terus tadi yang dari YouTube itu saya Bu ya. Ini saya mau tujukan kepada seluruh panelis. Pertanyaan pertama. Karena Ibu tadi udah dibacakan sedikit pertanyaan dari Ibu. Iya. Saya mau kasih kesempatan yang lain dulu Bu. Mohon maaf Bu, sedikit aja. Ini tadi yang sudah disampaikan. Kalau yang tadi kepada seluruh panelis sebenarnya tentang IKN. Kedudukan Komnas HAM kan tidak ikut ke IKN. Ini bagaimana kemudian terkait tadi bahwa ada komitmen akan melakukan engagement dengan kementerian ataupun lembaga yang terkait. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Jayadi yang disampaikan menurut Undang-Undang pasal 89 ayat 3 yang huruf F tadi yang terkaitan dengan pemanggilan, kalau di sini saya baca itu adalah terkait dengan pemanggilan ya. Pak Jayadi ini biasanya saya panggil Bang, tapi di sini forum resmi jadi saya panggil Bapak. Ya, di dalam sini dikatakan bahwa ini berkaitan dengan pemanggilan yang kemudian ini harus disampaikan kepada ketua pengadilan. Nah, karena selama ini memang kemudian kalau untuk pemanggilan itu biasanya dilakukan terkait dengan Undang-Undang 26. Dan ini memang kemudian menjadi polemik tersendiri juga, walaupun di Undang-Undang 39 kita juga melakukan pemanggilan, tapi itu adalah proses akhir ketika surat-surat klarifikasi yang kita kirimkan, karena ada SOP juga Bu di Komnas HAM. Ada SOP pemanggilan surat klarifikasi pertama itu 30 hari, klarifikasi kedua itu 14 hari dan klarifikasi ketiga itu 7 hari. Pada saat itu tidak penuhi, itu baru kemudian dilakukan proses pemanggilan gitu. Nah, kalau tadi yang Pak Jayadi sampaikan, ini seolah-olah semua surat itu kita harus melalui ketua pengadilan gitu. Apakah memang seperti itu? Saya mau konfirmasi aja Pak, karena memang kalau semuanya kita harus melalui ketua pengadilan, independensi Komnas kemudian menjadi di mana itu? Itu saja. Makasih Bu. Lagi Bapak di belakang, silakan perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Samsudin dari Konsorsium Pembangunan Agraria. Dari diskusi yang pertama agak sedikit bahkan terlewat soal konflik agraria, meskipun tadi Pak Jayadi dan Pak Sorlin sedikit menyinggung karena mungkin ada beberapa pengalaman terkait penanganan atau pendamaian dalam konflik agraria. Konsorsium Agraria atau KPA mencatat sepanjang 2015 sejak 2015 sampai tahun 2021 telah terjadi konflik agraria sebanyak 2.489. Dari 2.489 konflik itu terbesar yaitu perkebunan, ada 924 konflik yang berakibat dan berdampak terhadap 1.379.000 rumah tangga petani. Nah, siapa pelaku utamanya? Kalau dalam catatan kami, yaitu di urutan pertama yaitu adalah ada aparat kepolisian. Dan itu juga terkonfirmasi oleh catatan akhir tahun Komnas HAM di tahun 2021. Kemudian yang kedua, Komnas HAM periode kemarin dan ya sampai saat ini itu sudah mengeluarkan standar norma pengaturan yang itu kemudian menjadi rujukan dalam konteks dalam pelaksanaan menjalankan tugas dan kewenangannya Komnas HAM. Tetapi dalam pelaksanaannya memang ini masih belum cukup efektif karena dari sekian kasus belum ada kasus yang kemudian tuntas sekalipun itu didampingi oleh Komnas HAM itu sendiri. Beberapa kasus terbaru misalkan yang kemarin sempat ramai di media sosial soal konflik agraria di Wadas. Kemudian yang terbaru misalkan hari ini ada beberapa teman-teman serikat petani di Berau, Kalimantan juga ditangkap oleh aparat kepolisian. Kemudian juga kemarin ada petani juga ditembak oleh aparat Brimob. Ya, sampai hari ini belum tuntas juga dan penanganannya sudah sejauh mana. Nah, kemudian yang ketiga, kebetulan memang saya pada saat dialog uji misi yang periode kemarin saya juga hadir, yang selalu disampaikan oleh para calon itu soal keterbatasan kewenangan.
Dan ini selalu menjadi isu dalam setiap dialog, dalam setiap diskusi oleh Komnas HAM dengan masyarakat sipil ataupun yang lain. Artinya, apa sih, ada upaya apa selain soal hanya bisa menjawab, ya mohon maaf, keterbatasan atau kewenangan kami hanya terbatas, hanya di sini. Ada nggak upaya lain misalkan? Nah, dari 3 poin tadi, pertanyaan saya yang pertama adalah komitmen dari masing-masing calon terhadap penyelesaian konflik agraria ya, seperti apa? Karena konflik agraria semakin tahun semakin meningkat dari segi korban, luasan maupun yang lain. Kemudian yang kedua, upaya pemulihan yang akan dilakukan atau yang akan didorong oleh Komnas HAM terhadap korban dari pelanggaran HAM itu seperti apa? Karena saya ambil satu contoh, beberapa tahun yang lalu ada konflik agraria penggusuran di Lubanggai, Sulawesi Tengah. Sekian ratus rumah penduduk masyarakat di situ kemudian digusur, tetapi setelah ternyata dikaji ulang, kemudian ada beberapa kerja-kerja advokasi yang didorong, salah satunya kami dari KPA melakukan proses pendampingan, ternyata ada putusan yang salah yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Dan waktu itu Kapolresnya langsung dicabut, mendapatkan hukuman, dimutasi. Tapi sampai hari ini pemulihan hak terhadap korban belum pernah terwujud. Masyarakat yang menjadi korban, mereka masih tidur, tinggal di tenda-tenda. Nah, kemudian yang kedua, Ibu mohon maaf, terkait SNP tadi, standar norma pengaturan. Ya, bagaimana komitmen para calon ini supaya SNP ini kemudian benar-benar dijalankan, sampai kemudian rekomendasinya benar-benar dijalankan, sehingga ini berkaitan dengan wibawa Komnas HAM itu sendiri. Semakin rekomendasi tidak dijalankan, saya pikir ya wibawa Komnas HAM ya sama kayak CSO jadinya, tidak seperti lembaga pemerintah yang lainnya. Yang terakhir ya, upaya apa yang akan dilakukan oleh para calon ketika terpilih? Karena begini, kalau saya baca ada dari sekian calon, salah satunya itu ada dari pihak kepolisian. Kalau pada saatnya nanti ternyata beliau terpilih dan kemudian duduk bersama, bagaimana kemudian meminggirkan atau tidak terjadi konflik kepentingan? Seperti tadi Pak Jayadi misalkan menyampaikan ada MOU dengan pihak Mabes Polri misalkan. Sementara kalau kita catat, kalau kita lihat dalam catatan Komnas HAM itu sendiri dan catatan kami di KPA, polisi selalu menjadi urutan pertama dalam sebagai pelaku pelanggaran HAM di konflik agraria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu calon komisioner HAM. Terima kasih Bu Fasilitator. Saya perkenalkan, saya Andi dari Jaringan Organisasi Masyarakat Pengendalian Tembakau. Dalam hal ini saya ada beberapa hal yang ingin tahu, explore dari bagaimana Bapak-Bapak bersikap nantinya. Yang pertama itu saya ilustrasikan dulu bahwa dari data yang ada sekarang ini, data Kementerian Kesehatan, bahwa mencatat bahwa terdapat 200.000 kematian per tahun yang diakibatkan oleh konsumsi rokok. Kemudian juga terkait juga angka prevalensi perokokan terus meningkat dari tahun sebelumnya, dari 7,2% sekarang sudah meningkat menjadi 9,1%. Ya kalau dicatat itu sekitar 3,2 juta perokok per tahun. Jadi terkait dengan target Bappenas, proyeksi Bappenas yang 2045 menjadi tahun emas, generasi emas. Artinya ini akan menjadi persoalan yang sulit ke depannya untuk mencetak generasi yang baik. Kemudian
terkait juga lingkungan sosial, data Global Adult Tobacco Survey tahun 2021 menunjukkan tingginya paparan asap rokok di ruang publik. Sekitar 74,2% orang terpapar di restoran, kemudian 59,3% orang terpapar di rumah, 40,5% orang terpapar di transportasi publik, 44,8% orang terpapar di gedung kantor, dan sekitar 14,2% terpapar di fasilitas kesehatan. Apalagi dengan kondisi saat ini bahwa kita mulai mungkin tercapai badai COVID-19, artinya rokok ini juga menjadi sangat rentan buat anak-anak, orang tua, dan wanita yang rentan terhadap penyakit turunan akibat terpapar asap rokok. Pertanyaan saya adalah buat bapak-bapak semua, bagaimana kita menyikapi ini? Apa yang harus kita lakukan? Mengingat bahwa anak, orang tua, dan wanita juga punya hak atas lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, kemudian juga atas hidup yang sehat. Yang perlu diketahui lagi bahwa rokok ini salah satu juga penyumbang kemiskinan rakyat Indonesia. Artinya kebutuhannya sangat tinggi, sehingga membuat banyak meningkatkan angka kemiskinan. Terus satu lagi bahwa sampai saat ini Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani konvensi tentang pengendalian tembakau. Pertanyaan saya, bagaimana sikap bapak-bapak calon komisioner atas hal ini? Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ini lumayan banyak juga ini pertanyaannya. Mudah-mudahan tergambar untuk bisa menjawab dari teman-teman. Bu Asri. Ya, kebetulan saya sebagai advokat juga banyak menangani soal pertanahan, soal konflik. Bahkan beberapa kali harus berhadapan dengan aparat ketika mendampingi warga konflik pertanahan, mau digusur dan segala macam. Konflik pertanahan atau agraria itu pasti dimulai dari soal status kepemilikan. Yang kedua, penguasaan. Ini harus diurai. Maka ketika Komnas HAM hadir di sana, harus kita lihat antara hukum, ya, status hukum, proses hukum, dengan hak-hak dari korban atau yang lemah. Karena seringkali, mohon maaf, ketika berbicara tentang hadirnya lembaga dalam satu sengketa konflik, ini kan sudah proses, ini sudah pengadilan. Ya tunggu aja putusannya seperti apa sampai dengan inkrah, kita harus taat hukum gitu ya. Tapi saya kira ada sisi lain yang Komnas HAM bisa hadir di sana, yang tidak hanya berperspektif hukum, tapi menggunakan fungsi dari Komnas HAM dalam konteks pemantauan dan mediasi. Pendekatan pada para pihak yang berkonflik, upaya-upaya win-win solution yang tidak hanya mengedepankan soal hukum. Bicara tentang petani, misal konflik dengan perusahaan perkebunan, maka yang paling utama dan harus utama kita pikirkan adalah satu, tempat tinggal. Setelah tempat tinggal adalah berbicara mengenai pekerjaan atau bagaimana mereka bisa hidup. Nah, ini kita komunikasikan, bahkan melibatkan pemerintah daerah, ya, melibatkan masyarakat sekitar untuk mencari solusi bersama. Saya kira itu yang tidak hanya aspek hukum, karena konflik agraria itu cukup banyak variasinya dan memang
untuk menunggu itu selesai kasasi itu berapa tahun baru selesai. Sementara petani yang itu bagaimana untuk menjamin mereka untuk bisa hidup gitu ya. Kemudian untuk komitmen pemulihan dan tidak konflik kepentingan. Mengenai lolos dan tidaknya yang dimaksud ya anggota aktif dari kepolisian, saya kira bukan kewenangan kami untuk menilai itu. Tapi prinsipnya adalah saya secara pribadi ketika lolos menjadi anggota Komnas HAM, menjadi komisioner Komnas HAM, harus bisa menjalin komunikasi kebersamaan dan kolektif kolegial sesama komisioner yang lain. Karena keputusan di setiap lembagaan itu melalui sidang paripurna sudah ada aturan-aturannya, sehingga bagaimana ya pendekatan kita membangun komunikasi yang baik agar apa yang menjadi target goal hak asasi manusia ini selalu menjadi prioritas dan dikedepankan. Untuk Bu Aziz soal panggilan, tadi saya sedikit lupa komentari soal itu, tidak terlepas dari hukum acara pidana bahwa panggilan biasa itu kan nggak butuh ya izin dari pengadilan negeri. Yang dibutuhkan tentu pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Saya kira hukum acara pidana, penyidikan semua sudah jelas. Sebagai komisioner ketika kita melakukan penegakan hukum ya harus taat pada hukum. Karena kami sadar sebagai profesi, kalau kita melanggar hukum yang harusnya ada penetapan ketua pengadilan, tidak ada, bisa di pra peradilan. Ya, bisa di pra peradilan. Makanya taat pada prosedur, taat pada hukum ini juga, tapi bukan kemudian kaku juga bagaimana kita melihat situasi agar ini bisa semua berjalan sesuai dengan koridor. Ya, soal tembakau, ini dilema ya antara hak masyarakat ya, yang penting perlindungan kita terhadap hak masyarakat atas bahaya merokok. Karena perokok itu kan apakah dilarang oleh undang-undang gitu ya, apakah itu melanggar hukum gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melindungi masyarakat hak untuk tidak terpapar, tidak terganggu oleh perokok. Kemudian karena di sana ada petani tembakau, di sana ada buruh, di sana ada pajak ya. Ya, pengendalian tembakau tadi, pengendalian rokok ya, termasuk juga untuk usia yang boleh merokok, pembatasan. Ada satu pengalaman di luar negeri itu kan kalau beli rokok harus usia di atas, ya sudah dewasa lah, ya begitu. Pembatasan dan pengendalian saya kira bisa dilakukan untuk mengantisipasi bahaya-bahaya tadi yang data disampaikan oleh teman dari jaringan tembakau. Beberapa pertanyaan tidak sempat diajukan, apalagi dijawab. Kami harus selesai di sini, saya mohon tepuk tangan untuk semua. Minta maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan dan dari saya sendiri. Semoga kita mendapat hasil dari penyaringan ini yang terbaik, dan saya berterima kasih sekali, apresiasi tertinggi kepada para calon yang sudah berusaha sebaik mungkin, dan kita harap Anda sukses semua tentunya di tahap berikut. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, diminta foto dulu. Ya.